Oke, untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama, kita akan cek dulu sektor perbankan, yaitu ada Bank BCA yang kemarin Jumat turun 0,30% ke level 8.300 ya. Jadi untuk saham BBCA kemarin turun. Walaupun candlenya hijau karena untuk saham BBCA itu open gap bawah, opennya di 8275 ya. Open gap bawah di 8275 sempat turun ke area 8250 ditarik naik lagi, cuman secara keseluruhan masih minus. Jadi secara teknikal untuk supportnya masih di 8200, resistennya masih di 8375 untuk saham BBCA. Kalau kita cek untuk transaksinya sih untuk asingnya masih net sell ya. Untuk asingnya kemarin Jumat di saham BBCA masih keluar net sell 101,5 M. Jadi dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya di BBCA udah net sell 564 M. Kalau dari awal tahun udah 2 triliun lebih ya. Untuk kemarin tanggal 20 Januari secara keseluruhan untuk saham BBCA didistribusi oleh ZP, KZ. ZP-nya itu ZP versi asing, KZ-nya juga asing. Yang masuk untuk asingnya ada BK, CC, RX, cuman secara keseluruhan untuk asingnya net sell, lebih banyak yang keluar. Dan untuk lokalnya nggak gede-gede banget sih untuk ya gede, cuman lebih gedean yang transaksi asing ya kalau di saham BBCA ini. Jadi untuk harganya itu biasanya ngikutin asing. Kalau asingnya cenderung jualan, ada kemungkinan untuk saham BBRI harganya masih belum kuat buat bullish ya, buat naik. Jadi kalau melihat transaksi kemarin Jumat, ada kemungkinan untuk saham BBCA masih akan konsolidasi untuk besok Senin ya, paling di range area 8.200 sampai 8.375 untuk range pergerakannya ya. Bisa jadi akan bentuk candle kecil lagi seperti kemarin Jumat, atau kita lihat aja besok Senin ya. Kalau masih sepi dan untuk aslinya juga masih distribusi, mending wait and see aja dulu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang aslinya malah masuk ya. Dan harga sahamnya naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,87% ke level 4.650. Kira-kira untuk saham BBRI besok gimana? Kalau secara technical history sih untuk resisten terdekatnya ada di 4.690, 4.700 lah. Area situ untuk area resisten Bank BRI dan supportnya ada di 4.590. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBRI aslinya masuk net buy 100. Ini kalau dalam 1 minggu ya. Kalau untuk kemarin aja untuk aslinya net buy 124 M. BBRI tanggal 20 Januari. Secara keseluruhan untuk yang masuk itu ZP, AGCS, BK, dan asing semua ini. ZP, AGCS, BK, YU, BB versi asing masuk ya. Yang keluar untuk aslinya di saham BBRI ada AKKZ. Itu tok yang paling banyak, cuman lebih banyak yang masuk untuk aslinya, walaupun banyak broker ya yang masuk itu. Kalau yang masuk paling banyak itu cuma 1-2, itu malah sebenarnya lebih bagus. Cuman nggak apa-apa, asingnya kompak ya, masuk bareng-bareng. Untuk asingnya, untuk lokalnya malah distribusi yang keluar YU, BB, CC, OD versi lokal keluar ya. Jadi untuk saham BBRI kemarin Jumat ditampung oleh asing ya, diakumulasi oleh asing. Mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi. Perhatikan aja level 4690, 4700 itu area resisten selanjutnya untuk saham BBRI. Kalau lihat transaksinya kemarin Jumat di saham BBRI gimana ya? Market utamanya sih YU-nya naik 22 M. BKZP juga nggak akumulasi banget, sebagian trading. Ada kemungkinan kalaupun hijau itu akan dijaga di bawah resistennya ya. Jadi yang udah floating profit mungkin kalau mau sebagian diamankan bisa pertimbangan dekat-dekat 4690, 4700. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Ya.
Menurut saya sih masih akan konsolidasi di range area 4590 sampai 4700 ya. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin yang kemarin naik lagi cukup tinggi 6,72% ke level 127 untuk saham Bank Bukopin. Kira-kira apakah masih bisa naik lagi? Setelah sebelumnya itu konsolidasi ya, untuk saham Bank Bukopin itu naik koreksi turun beberapa hari ini, 1, 2, 3 kali ini konsolidasi dan kemarin Jumat naik. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Bukopin, apakah kemarin itu disertai dengan akumulasi? Untuk aslinya sih net buy 6,9 M ya di saham Bank Bukopin kemarin Jumat. Tanggal 20 Januari. Bank Bukopin secara keseluruhan diakumulasi oleh AK net buy 6,5 M dan untuk AK-nya itu AK versi asing, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya itu 6,6 M dan net buy 6,5, jadi sekitar 98-90 di atas 95% untuk transaksi AK di saham Bank Bukopin itu buy. Cenderung aku sepertinya kalau masih hold untuk AK mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya untuk saham Bank Bukopin. Kalau kita cek di tanggal 16 satu minggu terakhir untuk saham Bank Bukopin itu ya ini MG-AK, untuk AK-nya net buy 4,9 kalau kita cek di tanggal 16, untuk MG-nya net buy 6,9, AVG-nya di 123, AVG-nya CMC di 123 di arah sini ya. Ini jadikan support aja 123 ya. Kalaupun koreksi untuk saham BBKP dan di arah sini ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan masih mantul naik ya. Jadi untuk support terdekat Bank Bukopin ada di 123 dan ini juga sesuai pas ya dengan harga tertingginya pas 18 Januari 2023. Mudah-mudahan untuk saham Bank Bukopin kalau koreksi turun nggak jebol di bawah 123, dan kalau naik target kenaikannya ke harga berapa? Kalau secara histori di area sini sih. Ya harga tertingginya kemarin di area 129 ya untuk resistennya, supportnya di 123. Kalau bisa breakout di atas 129, mudah-mudahan untuk saham Bank Bukopin masih bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi di harga saat ini sih nanggung, mending nunggu koreksi aja di area sini atau nunggu breakout ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu aja untuk saham Bank Bukopin. Kalau menurut saya sih untuk besok Senin ada kemungkinan akan bentuk candle kecil ya. Belum sempat breakout sih, tapi kalau nyentuh 129 mudah-mudahan bisa nyentuh ya. Paling bentuk candle kecil, atau kita lihat aja besok Senin. Untuk selanjutnya kita cek saham BRIS. Sudah lama kita nggak cek saham BRIS. Dan untuk harganya masih dijaga ya kayaknya ya. Kira-kira besok gimana? Kemarin sih naik 3,36% untuk saham BRIS. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRIS kemarin Jumat asingnya masuk 8,4 M, lumayan untuk sekelas BRIS. BRIS tanggal 20 tapi ada yang distribusi loh itu. Kemarin di saham BRIS ada YU net sell 12,3 M ya. Distribusi 12 M, dan yang masuk itu NI, LG, BK, KZ, AK ya. BK AK-nya itu versi asing, jadi kemarin BRIS naik karena asingnya masuk ya mungkin, tapi ada yang distribusi ini si YU-nya itu YU versi lokal. Ada kemungkinan untuk saham BRIS besok Senin, kalaupun naik habis itu ada kemungkinan koreksi ya. Kayaknya sih seperti itu. Buat patokan, perhatikan area sini setelah histori resisten BRIS itu ada di area 1410 sampai 1415. Ya area sini sih 1410 1415 untuk saham BRIS. Yang udah floating profit mungkin kalau mau sebagian diamankan, misal besok sekiranya nggak bisa breakout di atas 1415 ya. Tapi kalau masih mau hold ya disclaimer untuk saham BRIS ini. Untuk harganya sih cukup menarik ya di bawah 1400 soalnya.
Dan kalau mau entry sih bagusnya ini di zone range area 1255 sampai 1310. Udah 2 kali sih mantul di sini 12. Kalau di harga saat ini kalaupun mau entry ya nanggung. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau menurut saya sih untuk besok ada kemungkinan koreksi. Sepertinya sih seperti itu. Mengingat untuk saham BRIS ada yang distribusi ini YU net by 12,3 ya secara keseluruhan YU asing dan YU lokal. Kecuali kalau asingnya masih masuk, mudah-mudahan untuk saham BRIS bisa breakout di atas 4115. Perhatikan saya area sini resistennya ya 1415. Oke, itu untuk saham BRIS dan selanjutnya kita cek saham GoTo. Yang kemarin koreksi 1 poin ya ke 114 untuk saham GoTo, cuman masih dijaga di atas 111. Udah 3 kali ya menyentuh area sini. Ya, ini emang area support sih. Support. 1, 2, 3. 3 kali mau nyentuh area 111 cuman gagal breakdown. Mudah-mudahan aja untuk saham GoTo tetap dijaga harganya di atas 111 supaya bisa nyentuh 126 ya. 126, 125. Itu area resistennya untuk saham GoTo dan supportnya di 111. Kalau untuk saat ini, kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat sih untuk aslinya netbuy di saham GoTo. Netbuy 53,7 M ya. Kemarin Jumat aslinya di saham GoTo. Kira-kira besok Senin gimana? Tanggal 20 Januari. Secara keseluruhan untuk GoTo sebenarnya kemarin ada yang distribusi cukup banyak. KZ Netzel 64 M, MG Netzel 45 M. Yang masuk ZPBK dan mereka asing ZPBK-nya. ZPBK, YU, KZ versi asing masuk di saham GoTo. Yang keluar untuk asingnya paling banyak CC Netzel 29 M. Market maker utamanya Netzel, MG, KZ. Mudah-mudahan untuk besok gimana ya untuk saham GoTo? Ya kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat 111 itu pun kalau ada yang jaga harga mungkin area 108 sampai 111 itu area entry untuk saham GoTo ya. Kalau mau spekulasi buy tapi ada disclaimer dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 108 mungkin di 107 atau bisa disesuaikan aja ya kalau mau pasang antisipasi. Kalau menurut saya sih untuk besok Senin kemungkinan untuk saham GoTo masih konsolidasi di atas 111 ya. Kemungkinan sih seperti itu, kita lihat aja besok Senin. Kalau mau entry ya ini bagusnya dekat-dekat atau di area 111 sampai 108. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau kita cek untuk transaksi di pasar negonya belum kita cek ya. Tanggal 20 Januari paling banyak masih BK sih. AVGP-nya di 109. Untuk XL dapat lagi ini di harga Rp3 ya. Paling tinggi ZP dapat di harga 115 dan harga di marketnya 114. Berarti ya mudah-mudahan masih dijaga aja untuk saham GoTo besok di atas 111. Untuk selanjutnya kita cek saham BSBK ya. Yang ARB dan turun di bawah 125, kira-kira gimana nasibnya? Parah ya ini untuk saham BSBK sampai turun di harga penebusan waran. Jadi yang beli waran BSBK ya nggak ada nilainya. Coba kita cek ya. Masih ada nilainya nggak? Oh masih sih, masih Rp3. Jadi ya walaupun nggak bisa dipakai juga ya untuk warannya itu. Ya belum bisa sih. Mei kayaknya baru bisa dipakai. Itu pun kalau harga BSBK-nya di atas 125, kalau di bawah itu ya ngapain ditebus ya. Mending langsung beli aja di market. Dan untuk sampai SPK waran masih ada harganya Rp3. Mudah-mudahan aja untuk saham BSBK-nya ada yang mau goreng lagi aja ya market-makernya. Ya, ARB sih. Dan di harga 120 ini di bawah harga penebusan waran. Harga penebusan waran 125. Harga ya nggak jaga harga itu si biji ya.
Apakah masih ada kemungkinan rebound? Tanggal 20 Januari. ZP-nya net sell 6,4 M, PG net sell 4,6 M kemarin Jumat, dan didistribusi sih. Kalau kita perhatikan juga untuk valuasinya PGS ini 26,6 M, 10,2 M. Nggak gede-gede banget ya, nggak seperti biasanya. Jadi gimana ya untuk saham BSBK? Ya di harga saat ini sih cukup menarik. Cuman kalau banyak retail yang entry masuk itu harganya ya nggak dinaik-naikin ya. Mungkin kalaupun technical rebound, saran saya kalau udah kejemput atau udah floating profit, mending diamankan aja ya. Takutnya ya kalau dibanting lagi sampai ARB kan nggak bisa keluar. Apakah sampai ARB kemarin untuk sampai SBK? Nggak bisa dicek ya, udah hari Sabtu soalnya hari ini. Ada kemungkinan kayaknya ya cukup menarik sih kalau besok bisa open gap bawah kalau mau entry ya. Cuman ya disclaimer untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri. Ada kemungkinan sih technical rebound lagi untuk besok Senin ya, mudah-mudahan untuk sampai SBK. Mengingat untuk harga warannya masih punya nilai Rp3, walaupun kalau mau diaplikasikan misal udah bisa nebus warannya pun nggak kepakai juga ya untuk warannya karena untuk harganya udah di bawah 125. Jadi untuk saham BSBK di harga 120 mudah-mudahan masih ada kemungkinan technical rebound dan ditarik naik lagi di atas 125 ya. Oke, itu untuk saham BSBK. Tetap disclaimer, ada kemungkinan besok open gap bawah apakah ARB atau enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Kalaupun ARB coba kita hitung. Soalnya untuk kemarin Jumat distribusi sih cuman enggak gede-gede banget. Kalau besok ARB untuk saham BSBK akan ke harga 112. Ya, akan open di sini kalau ARB 112. Oke, itu untuk sampai SBK mungkin yang mau spekulasi buy, mau coba-coba spekulasi buy, cuman resiko ditanggung sendiri ya. Ya bisa antri buy sebelum market buka di area ARB atau sedikit di menjelang ARB ya, mungkin di 113 atau 114 atau ya kalau mau coba-coba ya, mudah-mudahan entah itu open di harga ARB atau enggak. Soalnya untuk hari ini kita nggak bisa cek ya di sini. Di sini soalnya hari Sabtu. Yang ngantri di harga overnya berapa kemarin nggak sempet. Ya mudah-mudahan aja terjadi technical rebound ya. Kalau udah kejemput ya amannya. Apalagi kalau udah floating profit diamankan aja. Tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham CBRE. Yang harganya kemarin Jumat naik ya, walaupun 0,74%. Jadi untuk saham CBRE itu kemarin open di harga ARB, opennya di 125, 126 ya, opennya 126 dan ditarik naik. Jadi apakah cuma technical rebound aja atau masih ada kemungkinan naik kalau kita cek untuk transaksinya CBRE. Tanggal 20 Januari secara keseluruhan ada yang akumulasi ini DR net B88,5 M. AVG-nya di 142. Jadi untuk DR-nya floating loss ya. Soalnya untuk AVGB-nya 142 pas di atas ini floating loss. Dan koreksi turun mudah-mudahan masih bisa naik lagi aja untuk saham CBRE besok Senin ya. Target price selanjutnya kalau masih naik ya bisa ke harga 148. Kok 148 ya? Ini saya ngitungnya gimana kemarin? Kalau naik ke harga berapa? Coba kita cek aja dari awal IPO untuk saham CBRE. DR ya, yang cenderung akumulasi akhir-akhir ini DR dan
yang floating di market sebenarnya cukup banyak karena untuk AZ udah naik jalan 43M. Untuk DR AVGB-nya di 151, floating loss 151. Selain DR yang masih nyangkut itu ada YP, XI, NI, XL, PD, CC ya. Ini broker-broker yang kebanyakan dipakai oleh retail. Nyangkut di saham CBRE, AVG mereka di 170-an, 190-an. Jadi gimana ya untuk saham CBRE? Kalaupun naik kemungkinan nggak nyampe ke harga 170 dulu ya, kemungkinan. Jadi ya kalau naik target price-nya ya di bawah 150 AVG-nya. Mungkin bisa pertimbangkan aja AVG-nya si DR 151 dan 151. AVG-nya YP, XCNI mereka rata-rata di atas 170-an. Jadi target price selanjutnya kalau masih naik ya untuk saham CBRE mungkin di range area antara di bawah 170 dan di atas 150. Wah, lumayan ya. 20 poin. Ya mungkin area sini kalau kemungkinan kalaupun terjadi technical rebound lagi untuk saham CBRE ada kemungkinan di area sini tuh mantul turun lagi ya. Apalagi kalau yang nyangkut itu masih hold, retail-retailnya masih hold, ada kemungkinan koreksi sih habis ke area situ atau kita lihat aja besok Senin ya. Ada kemungkinan sih kalau lihat transaksi kemarin Jumat diakumulasi oleh DR mudah-mudahan masih bisa hijau dulu di awal market untuk saham CBRE. Oke, itu untuk saham CBRE dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.